Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Yot, gimana nih kabarnya? Pada baik-baik semua kan? Dan masih semangat kan jalanin puasanya? Biar makin semangat, yuk jangan drop score dari Reminder of Oscar. Biar kalian lebih termotivasi buat jalanin puasanya. Nah, hari ini saya bakal bawa materi. Saya akan membahas tentang alasan mengapa diwajibkan berpuasa. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan untuk melaksanakan ibadah puasa di tahun ini. Salawat dan salam juga terlalu tercurahkan kepada baginda besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membimbing kita dari jam kegelapan hingga zaman yang terang benderang seperti sekarang. Yots, kalian pernah mikir nggak sih, kenapa kita mesti puasa? Manfaatnya apa aja bagi kita? Nah, saya bakal bantu jawab ya. Yang pertama, karena puasa di bulan Ramadan merupakan rukun iman yang keempat setelah syahadat, sholat, dan zakat. Sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW, Islam dibangun atas 5 perkara, yaitu syahadat, sholat, zakat, haji, dan berpuasa di bulan Ramadan. Ini udah jelas. Berarti kita tuh harus melaksanakan hukumnya wajib karena itu salah satu rukun iman. Yang kedua, manfaatnya itu kita bisa disiplin. Kita bisa lebih disiplin dalam waktu. Contoh, kita kan bangun sahur. Itu kan bangunnya subuh. Biasanya saat subuh kita tuh bangunnya tuh sering telat atau bahkan ada yang sampai nggak sholat subuh. Di bulan Ramadan ini kita dilatih untuk bangun subuh terus. Diharapkan nanti saat sudah selesai Ramadan masih dibawa kebiasaan untuk bangun subuh ini. Yang ketiga, dapat melatih kesabaran. Saat sedang berpuasa kita kan harus menahan rasa haus, rasa lapar, emosi, dan lain-lainnya dari matahari terbit sampai matahari tenggelam. Ini tentunya dapat melatih kesabaran kita, Yot. Apalagi ada salah satu hadisnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, puasa adalah tameng, maka janganlah dia berkata kotor atau melakukan tindakan bodoh. Jika ada orang yang mengajaknya untuk berkelahi atau menghinanya, maka hendaklah dia mengatakan, saya sedang berpuasa. Dari hadis di atas kita ambil kesimpulan nih, kalau saat sedang berpuasa kita tuh harus menjaga mulut kita juga agar tidak berkata kotor, yang masih sering keceplosan nih harus dijaga mulutnya. Terus juga menjaga tindakan kita dari hal-hal bodoh dan menahan amarah kita agar tidak terjadi perkelahian. Itu kalau misalnya ada menghina kita atau menantang kita harus jawab, saya sedang berpuasa. Yang keempat, sebagai bentuk takwaan, ini udah jelas ya, kita berpuasa itu tentunya salah satu tujuan utamanya tuh untuk bentuk ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdasarkan surah Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba aladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Melalui ayat tersebut dapat dijelaskan bahwa puasa memiliki hukum fardu atau wajib ya. Dari ayat ini boleh diketahui bahwa Allah menjadikan ketakwaan bagi orang-orang yang berpuasa. Nah, yang kelima, kita selain dapat manfaat ketakwaan dan keimanan, tentunya kita dapat mendapat manfaat fisik, yaitu manfaat kesehatan. Kenapa? Soalnya dengan tubuh kita tuh lebih fokus untuk menghilangkan racun, karena kita tidak ada mencerna makanan selama proses berpuasa ini. Dikutip dari ahli gizi, puasa memungkinkan usus untuk membersihkan dan memperkuat lapisannya. Itu juga dapat merangsang proses yang disebut autofagi, yakni proses alami saat sel membersihkan diri dan menghilangkan partikel berbahaya. Ini udah dikonfirm dari ahli gizi ya. Karena kita tak memiliki halangan, tentunya kita harus berpuasa. Emang halangan-halangan saat berpuasa itu ada apa aja sih? Contoh halangan saat berpuasa itu ada haid, ada nifas, ada sakit, ataupun sudah tidak kuat untuk berpuasa seperti udah umurnya sudah tua atau ada yang lain. Kalaupun jika kita berhalangan hingga tak bisa berpuasa, maka diwajibkan untuk membayar puasa itu setelah selesai Ramadan sampai datang Ramadan selanjutnya. Maksudnya kita tuh berpuasa lagi di hari-hari dari Ramadan ke Ramadan selanjutnya. Kita bisa milih hari, kecuali hari-hari yang dilarang berpuasa ya. Nah, membayar puasa dengan cara seperti itu disebutnya itu qada. Sementara ada juga membayar fidyah. Sebagian ulama berpendapat kita harus membayar fidyah pada fakir miskin sebanyak 2 mud.
2 mut itu setara dengan 2 sak kurma atau tepung. Ada juga ulama yang berpendapat kita harus membayar 1 mut. 1 mut itu sama kayak 1 sak kurma juga ya, sama 1 sak tepung juga. Terus ada lagi yang ketujuh, itu melatih rasa empati kita. Tentunya berpuasa tuh bisa melatih rasa empati kita ya. Yang biasanya kita suka buang-buang makanan, mungkin bisa lebih menghargai makanan. Terus kita bisa merasakan penderitaan orang-orang yang nggak mampu, yang makannya tuh susah. Kan dengan berpuasa kita lebih bisa menghargai. Dengan yang ke-8, tentunya kita bisa dapat pahala. Nah, pahala ini apalagi di bulan Ramadan tentunya dilipat gandakan. Jadi kalau bisa puasa ini jangan ada yang bolong. Ya, sekian dari saya yang bisa saya sampaikan ya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kekurangan dari saya. Karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.